Puji Tuhan, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali di dalam seri Pekerjaan Kristus, dan saat ini kita akan menikmati dan mengetahui bersama tentang pekerjaan Kristus yang telah digenapkan di dalam kenaikannya. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali bergabung bersama kami, maka boleh untuk terlebih dahulu menikmati pekerjaan Kristus di dalam sesi sebelumnya, yaitu di dalam kehidupan insaninya, pekerjaannya di bumi, di dalam kematiannya, dan di dalam kebangkitannya. Baru kita akan menikmati pekerjaan Kristus di dalam kenaikannya. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, saudara-saudari, sebelum kita bersama-sama mengetahuinya, mari kita terlebih dahulu berdoa. Oh Tuhan Yesus, Tuhan, terima kasih Engkau telah bangkit. Kebangkitan-Mu menggenapkan banyak hal bagi penggenapan tujuan-Mu. Tuhan, singkapkan selubung kami semua, sehingga kami boleh diterangi dengan satu wahyu, disingkapkan kepada satu pengertian bahwa kebangkitan-Mu telah menggenapkan banyak hal untuk menjadi kenikmatan kami, untuk menjadi bagian di dalam kami. Tuhan, terima kasih saat ini Engkau yang memberkati sesi kami ini, sehingga kami dapat menerima segala apa yang menjadi kehendak-Mu. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Amin. Pekerjaan Kristus di dalam kenaikannya. Ya, Kristus telah merampungkan banyak hal dalam kematiannya, dalam kebangkitannya, dan dalam kenaikannya. Amin. Namun pekerjaannya di dalam kenaikannya ini belum selesai, tetapi akan terus berlanjut sampai Dia datang kembali. Nah, saudara-saudari, kita akan melihat apa saja yang sudah dikerjakan Kristus, atau kita akan melihat apa saja yang sudah dicapai Kristus di dalam kenaikannya. Amin. Kiranya kita memperhatikan perkara-perkara ini, memperhatikan butir-butir ini, karena ini menjadi bagian kita, kaum beriman, orang-orang percaya, anak-anak Allah. Kita berbagian di dalam apa yang sudah dicapai Kristus di dalam kenaikannya. Amin. Yang pertama, dijadikan Tuhan. Ya, kenaikan Kristus menjadikan Dia sebagai Tuhan. Kisah Rasul pasal 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Sama seperti Kristus adalah putra tunggal Allah dari kekekalan yang lampau dan putra sulung Allah dalam kebangkitan, demikian pula Kristus menjadi Tuhan juga dalam dua aspek. Dari kekekalan yang lampau, Kristus adalah Tuhan karena Ia adalah Allah. Tetapi Kristus ini yang adalah Allah sendiri pada suatu hari mengenakan keinsanian melalui inkarnasi. Kemudian seperti yang telah kita lihat, keinsanian ini diputrakan melalui kebangkitan Kristus. Saat itu dalam kenaikan Kristus sebagai manusia, Allah menjadikan Dia Tuhan bukan hanya dalam keilahiannya, tetapi juga dalam keinsaniannya. Sekarang Dia yang adalah Tuhan alam semesta, bukan hanya Allah, tetapi juga manusia, yaitu manusia Allah. Amin. 2. Dijadikan Kristus. Kenaikan Kristus menjadikan Dia Kristus Allah. Di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 36b mengatakan bahwa
menjadi Tuhan dan Kristus. Dia sudah merupakan Kristus sebelum kenaikannya. Di dalam Matius 16 ayat 16, perkataan Allah melalui Simon, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Dia bahkan disebut Kristus sejak kelahirannya. Ini Matius 1 ayat 16. Yakub mempunyai anak Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Itu adalah bagi dia untuk merampungkan bagian pertama ekonomi Allah bagi perampungan penebusan Allah dan pembebasan hayat ilahi melalui ministri bumiahnya. Dalam kenaikannya, ia secara resmi dilantik ke dalam posisi Kristus Allah, yang ditunjuk Allah untuk melaksanakan bagian kedua dari ekonomi Allah, yaitu untuk menghasilkan dan membangun gereja melalui ministri surgawinya. Sebutan Tuhan mengacu kepada ketuhanannya dalam menguasai seluruh alam semesta. Sedangkan sebutan Kristus mengacu kepada Dia dijadikan sebagai yang melakukan tujuan kekal Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Sekarang kita masuk yang ketiga. Dijadikan kepala atas segala sesuatu bagi gereja, agar segala sesuatu dapat dikepalai di dalam Dia. Saudara-saudari, kenaikan Kristus menjadikan Dia kepala atas segala sesuatu bagi gereja. Kita lihat di dalam Efesus 1 ayat 22. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Dalam kenaikan, Kristus dijadikan kepala atas segala sesuatu bagi gereja dan untuk gereja. Ini berarti bahwa apapun adanya Dia sebagai kepala atas segala sesuatu ditransmisikan kepada gereja untuk partisipasi gereja dalam pencapaiannya, agar segala sesuatu dapat dikepalai di dalam Dia. Ini Efesus 1 ayat 10. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Dia adalah kepala atas segala sesuatu, dan Dia juga fokus, pusat dari segala sesuatu. Segala sesuatu akan dikepalai di dalam Dia melalui gereja. Kejatuhan Satan dan kejatuhan manusia menjadikan alam semesta sebagai tempat kekacauan dan ketidakteraturan. Tetapi kenaikan Kristus menjadikan Dia kepala segala sesuatu dalam gereja untuk mengembalikan segala sesuatu di alam semesta ke dalam keteraturan yang baik. Karena itu segala sesuatunya pada suatu hari akan dikepalai di dalam Kristus. Ini akan terjadi dalam langit baru dan bumi baru melalui Yerusalem baru yang merupakan perampungan akhir gereja. Puji Tuhan. Kita masuk yang keempat sekarang, membaptis tubuhnya dalam roh. Dalam kenaikannya, Kristus membaptis semua orang beriman menjadi satu tubuh dalam Roh Kudus. Kisah Rasul 2 ayat 33. Sesudah Ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima dari Bapa Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya roh itu seperti yang kamu lihat dan dengar di sini. 1 Korintus 12 ayat 13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Dalam kematiannya, Dia menebus semua orang berimannya
Dalam kebangkitannya, Dia menyebabkan semua orang berimannya dilahirkan kembali. Dan dalam kenaikannya, Dia membaptis semua orang beriman menjadi satu tubuh dalam Roh Kudus. Dengan 3 langkah, kematian, kebangkitan, dan kenaikan ini, untuk menebus kaum beriman, untuk menyebabkan mereka dilahirkan kembali, dan membaptis mereka, Dia menghasilkan tubuh. Dia menyelesaikan produksi tubuhnya ini dengan kenaikannya. Ini adalah pekerjaan besar yang dilakukan oleh Kristus dalam kenaikannya. Haleluya. Berikutnya yang kelima, menjadi pelayan surgawi. Dalam kenaikannya, Kristus juga menjadi pelayan surgawi. Kita lihat di dalam Ibrani 8 ayat 1. Inti semua yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Sebagai pelayan kemah yang besar atau yang surgawi ini, Dia telah memperoleh ministrinya yang lebih baik dalam kenaikannya. Ini di dalam Ibrani 8 ayat 6. Tetapi sekarang Ia telah mendapat pelayanan yang jauh lebih agung, karena Ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih mulia pula. Hal ini adalah untuk melayani surga, yang bukan hanya suatu tempat, tetapi suatu kondisi hayat. Dan ini adalah diministrikan ke dalam kita, agar kita dapat memiliki hayat dan kuasa surgawi untuk menempuh kehidupan surgawi di bumi, seperti yang Dia lakukan ketika Dia ada di bumi, untuk menggenapkan panggilan surgawi kita. Ibrani 3 ayat 1. Sebab itu saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, perhatikanlah Yesus, Rasul dan Imam besar yang kita akui. Haleluya. Kemudian yang keenam, menjadi pengantara dari suatu perjanjian yang lebih baik. Dalam kematiannya, Kristus membuat perjanjian yang lebih baik antara kita dengan Allah. Dan dalam kenaikan, Dia menjadi pengantara, penanggung dari suatu perjanjian yang lebih baik yang dibuat oleh Dia melalui kematiannya. Ibrani 8 ayat 6. Tetapi sekarang Ia telah mendapat pelayanan yang jauh lebih agung, karena Ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih mulia pula. Ibrani 9 ayat 15-17. Karena itu Dialah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima warisan kekal yang dijanjikan. Sebab sudah ada yang mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati. Sebab wasiat tidak berlaku selama pembuat wasiat masih hidup. Kemudian Ibrani 7 ayat 22. Itulah sebabnya Yesus telah menjadi jaminan dari suatu perjanjian yang lebih baik. Amin. Sebagai pengantara, Dia adalah pelaksana dalam ministri surgawinya dari perjanjian yang baru, yang menjadi wasiat baru, diwariskan kepada kita oleh kematiannya dengan semua kekayaan dari perjanjian baru. Sebagai penanggung, Dia bukan hanya jaminannya, tetapi juga sang penjamin untuk menjamin semua berkat dari wasiat baru yang diwariskan kepada kita oleh kematiannya.
Dalam kenaikan Kristus, Dia menjadi pelaksana wasiat baru. Kita telah membacanya di dalam Ibrani 9 ayat 15-17 tadi. Dan kata wasiat berarti sebuah warisan. Dalam hal ini banyak berkat akan diwariskan kepada kaum beriman. Setiap surat wasiat memerlukan seseorang untuk melaksanakannya, untuk mengerjakannya. Dalam kenaikannya, Kristus menjadi pelaksana yang demikian. Haleluya. Kita masuk di dalam yang ketujuh, yaitu menjadi imam besar untuk merawat kaum berimannya dan membersihkan kaki pelita, gereja-gereja. Dalam kenaikannya, Kristus adalah imam besar untuk merawat semua orang beriman dan untuk merawat kaki pelita, yaitu gereja-gereja. Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama seperti kita. Ia telah dicobai, hanya saja ia tidak berbuat dosa. Ibrani 7 ayat 26. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Wahyu pasal 1 ayat 13. Di tengah-tengah kaki pelita itu, ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Wahyu pasal 2 ayat 1. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki pelita emas itu. Dalam lambang perjanjian lama, imam merawat kaki pelita dengan cara membersihkannya agar kaki pelita itu bersinar terang. Demikian juga hari ini. Dalam kenaikannya, Kristus sebagai imam besar kita merawat kaum berimannya dan merawat gereja-gereja sebagai kaki pelita. Amin. Yang kedelapan, menjadi pengelola pemerintahan ilahi atas alam semesta. Akhirnya kenaikan Kristus menjadikan Dia pengelola dari pemerintahan ilahi atas alam semesta. Wahyu pasal 1 ayat 5. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita, dan telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya. Kita juga membaca di dalam Wahyu pasal 5 ayat 5-6. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan menangis. Lihatlah, singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Lalu aku melihat di tengah-tengah tata dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu, berdiri seekor anak domba, seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Fakta ini diwahyukan sepenuhnya dalam kitab Wahyu. Di dalam Wahyu pasal 1 ayat 5, Kristus disebut penguasa raja-raja bumi. Hari ini Dia yang memerintah seluruh dunia. Pengelola alam semesta, bukanlah raja, presiden, atau organisasi dunia manapun. Kepala penguasa pemerintahan Allah atas alam semesta adalah Kristus. Dia adalah raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan. Dan Dia mengatur alam semesta dengan tujuan untuk menggenapkan rencana kekal Allah. Seluruh situasi dunia berada di bawah pemerintahannya.
bukan di bawah kendali negara manapun. Yesus Kristus adalah pengelola alam semesta hari ini. Pengalaman kita menegaskan bahwa Kristus memerintah atas situasi dunia untuk menggenapkan tujuan Allah. Saya lahir dan besar di Tiongkok. Saya tidak berpikir untuk datang ke Amerika. Tetapi sekitar 35 tahun yang lalu, Tuhan mengatur situasi dunia sedemikian rupa, sehingga banyak dari kami dalam gereja-gereja terpaksa meninggalkan Tiongkok daratan dan pergi ke Taiwan. Kemudian Tuhan mengatur situasi lagi, menyebabkan kami meninggalkan Taiwan dan pergi ke Amerika. Dengan cara ini, pemulihan Tuhan dibawa ke dalam bahasa Inggris. Jika kami tidak pernah datang dari Tiongkok ke Amerika, pemulihan Tuhan akan tersembunyi dalam bahasa Mandarin. Tetapi hari ini, bahasa Inggris digunakan di seluruh dunia. Setelah pemulihan Tuhan masuk ke dalam bahasa Inggris, pemulihan Tuhan dibawa ke dalam 6 benua. Yesus Kristus sebagai pengelola alam semesta lah yang melakukan ini. Haleluya. Hari ini di dalam kenaikannya, Kristus mengelola dan mengatur alam semesta. Dia akan terus melakukan ini sampai Dia datang kembali. Inilah Kristus yang harus kita alami, dan inilah Kristus yang harus kita nikmati. Puji Tuhan. Melalui pekerjaan Kristus di dalam kenaikannya ini, di dalam 4 aspek pokok pekerjaan Kristus, yaitu ministrinya di bumi. Dia memberitakan Injil kerajaan dan mendatangkan kerajaan surga. Dia memberitakan Injil Allah dan menaburkan benih kerajaan Allah. Dia memproklamirkan Yobel dan melaksanakan keselamatan dinamiknya melalui standar moralitasnya yang tertinggi. Dan dalam Injil Yohanes, Dia memperhidupkan Allah dan melakukan kehendak Bapa. Ini 4 butir pekerjaannya, 4 butir pekerjaan Kristus di bumi. Kemudian kita melihat 7 butir pekerjaan Kristus melalui penyalipannya atau melalui kematiannya. Dia menghapus dosa, menyebabkan dosa dihukum atau dihakimi. Dia menghancurkan Satan. Dia menanggulangi manusia lama. Dia menanggulangi ciptaan lama. Dia membuat damai sejahtera di antara semua orang. Dan Dia menghasilkan banyak butir. 7 butir di dalam penyalipannya. Dan 7 butir di dalam kebangkitannya. Melalui kebangkitannya membuktikan bahwa Allah memperkenan pekerjaan penebusan al-muhidnya. Melalui kebangkitan, Allah membenarkan keberhasilannya yang besar dalam seluruh pencapaiannya. Membuktikan juga bahwa Allah telah membenarkan kaum beriman. Membaptis tubuhnya di dalam roh, membebaskan hayat ilahinya untuk perkembangbiakannya. Dimuliakan agar Allah dapat dimuliakan di dalam Dia. Dan di dalam kebangkitannya, Dia menjadi roh pemberi hayat, agar Dia dapat masuk ke dalam kaum berimannya. Puji Tuhan. Lalu yang baru saja kita nikmati, pekerjaan Kristus di dalam kenaikannya. Dia dijadikan Tuhan, dijadikan Kristus, dijadikan kepala atas segala sesuatu bagi gereja, agar segala sesuatu dapat dikepalai di dalam Dia. Dia membaptis tubuhnya dalam roh. Dia menjadi pelayan surgawi. Dia menjadi pengantara dari suatu perjanjian yang lebih baik. Dia menjadi imam besar untuk merawat kaum berimannya dan membersihkan kaki pelita atau gereja-gereja. Kemudian Dia menjadi pengelola pemerintahan ilahi atas alam semesta. Oh, haleluya. Melalui ministrinya di bumi, melalui penyalipannya, melalui kebangkitannya, dan melalui kenaikannya. Saudara-saudari, Kristus telah menjadi 26 butir ini bagi kenikmatan kita.
Kiranya kita terus maju saudara-saudari, menikmati Kristus di dalam ke-26 butir ini sebagai satu realitas kehidupan kita setiap hari. Jangan sampai kita kekurangan dari 26 butir ini. Kita harus terus dipenuhi, kita harus terus menikmati, dan kita harus terus mengalami khasiat dari pekerjaan Kristus di dalam 26 butir ini. Haleluya. Puji Tuhan saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bersyukur kita dapat terus berjumpa. Dan kita akan berjumpa lagi di dalam sesi yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.